Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pembelajaran matematika kelas 12, di mana pada kesempatan ini kita akan berbicara jarak titik ke bidang pada bangun ruang. Sebelum kita lebih jauh berbicara tentang materi ini, mari kita memulai pembelajaran kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai dari definisi jarak titik ke bidang. Perhatikan gambar berikut. Di sana ada bidang alfa dan sebuah titik P. Proyeksi titik P pada bidang alfa, misalkan di sana adalah titik Q. Coba kalian perhatikan, di sana ada beberapa garis yang melalui titik Q, yang ternyata di sana adalah garis yang ditarik dari titik P ke proyeksinya, yaitu titik Q, itu tegak lurus dengan kedua garis itu, yang menyebabkan bahwa garis PQ itu tegak lurus bidang alfa. Sehingga di sini kita mengatakan bahwa jarak antara titik P dengan bidang alfa adalah panjang ruas garis dari PQ dengan Q di bidang alfa dan PQ tegak lurus bidang alfa. Jadi, anakku sekalian, yang harus kalian perhatikan pada jarak titik ke bidang adalah yang pertama, kalian harus mampu menentukan proyeksi titik itu terhadap sebuah garis, minimal sebuah garis yang terletak pada bidang itu. Sehingga proyeksi titik pada garis itu merupakan proyeksi titik P pada bidang itu. Sehingga jarak dari titik itu ke bidang itu diwakili oleh sebuah jarak dari titik itu ke garis yang terletak pada bidang itu. Itu inti dari definisi jarak titik ke bidang ini. Baik, anakku sekalian, perhatikan contoh berikut. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang CDHG. Tentunya yang pertama kita harus menggambar kubus ABCDEFGH. Setelah itu baru kita gambar titik dan bidang yang ditanyakan. Dan di sini titik A, kemudian bidang CDHG. Seperti terlihat pada gambar itu. Nah, sekarang baru kita akan melihat proyeksi titik A pada bidang CDHG, di mana proyeksinya adalah bisa kita melihat proyeksi titik A ke garis CD atau proyeksi titik A ke garis HD atau mungkin ke garis yang lain. Yang penting garis-garis yang kita ambil itu harus berada pada bidang CDHG. Di sini saya akan coba ambil proyeksi titik A ke garis CD, di mana proyeksi titik A pada garis CD adalah titik D. Sehingga di sini kita dapatkan bahwa AD tegak lurus CD. Karena CD berada pada bidang CDHG, maka AD juga tegak lurus terhadap bidang CDHG. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa jarak titik A ke bidang CDHG adalah panjang garis AD. Di sini kalian bisa lihat sendiri bahwa panjang garis AD adalah sama dengan panjang rusuk kubus, yaitu 5 cm. Jadi di sini tidak ada perhitungan menggunakan teorema Pythagoras atau yang lain, karena di sini langsung bisa kita temukan langsung panjang garis AD. Jadi jarak titik A ke bidang CDHG adalah panjang garis AD sama dengan 5 cm.
Berikutnya, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang BDHF. Ya, seperti biasa untuk menyelesaikan ini, yang pertama kita harus menggambar kubus ABCDEFGH. Kemudian kita menentukan titik A dan bidang BDHF itu seperti pada yang tampak pada gambar itu. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan proyeksi titik A pada bidang BDHF. Di sini saya ambil adalah proyeksi titik A pada garis BD, di mana BD itu terletak pada bidang BDHF. Proyeksi titik A adalah titik P, sehingga AP itu tegak lurus BD. Karena BD terletak pada bidang BDHF, maka AP juga tegak lurus bidang BDHF. Sehingga di sini kita bisa katakan bahwa jarak titik A ke bidang BDHF adalah panjang garis AP. Coba kalian perhatikan, garis AP itu merupakan bagian dari garis AC, di mana AC itu merupakan diagonal bidang dari kubus, di mana kita ketahui bahwa panjang AP itu sama dengan setengah kali panjang AC, di mana karena panjang AC itu sama dengan 10 akar 2, maka AP sama dengan setengah kali 10 akar 2 sama dengan 5 akar 2. Jadi di sini jarak titik A ke bidang BDHF adalah 5 akar 2 cm. Yang perlu kalian perhatikan anakku sekalian, tidak selamanya kalian menggunakan teorema Pythagoras atau yang lain untuk menentukan jarak titik ke garis ya. Kalau memang itu bisa kalian lakukan dengan cepat, kenapa tidak? Misalkan seperti ini. Di sana diketahui diagonal bidang AC sama dengan 10 akar 2. Sehingga di sana kita lebih cepat menghitung panjang AP, yaitu 5 akar 2. Kemudian anakku sekalian, selanjutnya soalnya adalah diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang BDHF. Tentunya seperti biasa, kita gambar dulu kubus ABCDEFGH itu dan titik A dan bidang DHF. Ya, seperti itu. Kalau kalian perhatikan, bidang DHF itu terletak pada bidang yang berpotongan dengan kubus ABCDEFGH, yaitu bidang BDHF. Yang perlu kalian pahami pada bidang, di sini kita tidak melihat bidang itu sebatas apa yang tampak. Seperti contohnya di sana bidang DHF. Kita tidak boleh melihat hanya pada segitiga DHF, tetapi kita akan melihat bidang secara utuh yang memuat itu. Di mana di sini kalau kita lanjutkan, bidang BDHF itu tidak sebatas bentuknya seperti itu. Itu adalah bidang yang berada pada ruang yang tidak terbatas. Sehingga di sana saya membatasi bahwa bidang DHF itu terletak pada bidang yang berpotongan dengan kubus ABCDEFGH, yaitu bidang BDHF. Yang berpotongan, saya batasi pembicaraan kita seperti itu. Jadi, dari gambar itu, bahwa proyeksi titik A pada bidang DHF itu diwakili oleh proyeksi titik B pada bidang BDHF, yaitu titik P, sehingga AP tegak lurus BD. Karena AP tegak lurus BD, maka AP tegak lurus BDHF. Dan AP tegak lurus DHF. Karena seperti pembicaraan kita yang tadi, bidang DHF itu terletak pada bidang BDHF.
Sehingga jarak titik A ke bidang BDHF adalah panjang garis AP, di mana AP sama dengan setengah kali panjang AC sama dengan setengah kali 10 akar 2 sama dengan 5 akar 2. Jadi di sini jarak titik A ke bidang DHF adalah 5 akar 2. Nah, sekarang sekali lagi kalian perhatikan contoh 2 dan contoh 3 ini. Ternyata dia memiliki jarak yang sama. Di mana kita berbicara jarak titik A ke bidang DHF itu sama dengan jarak titik A terhadap bidang BDHF. Jadi ini yang harus kalian perhatikan. Selanjutnya bahwa sekali lagi ketika kita berbicara bidang pada bangun ruang itu tidak hanya sebatas pada bidang yang tampak, tetapi itu kita akan berbicara bidang secara umum yang tidak terbatas. Sehingga nanti bisa jadi proyeksi titik pada bidang bisa berada pada bidang itu atau bisa saja berada di luar kubus itu. Jadi itu yang harus kalian perhatikan. Demikian anakku sekalian, pembahasan kita pada jarak titik ke bidang pada bagian pertama ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas atensi kalian. Tetap semangat, tetap belajar, berusaha, berdoa, dan yang terakhir jangan lupa bertawakal kepada Allah, memohon kepada Allah untuk mendapatkan keberkahan ilmu dan kalian menguasai semua ilmu yang kalian terima dari Bapak Ibu guru kalian dengan sempurna. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.